Wa innama istahibba ayusalli ihda asrata raka'atan yutiru minha biwahidatin. Wa innama istahibba ayusalli ihda asrata raka'atan yutiru minha biwahidatin. Wa inna ma yustahibba ini ilmu dari mana Pak? Yustahibba ini. Kemudian an yusolli ini dari mana ini? Ajaran dari mana ini? Dari Google ya? Atau dari terjemahan Pak Dul ya? Wa innama istahibba ayusalli ihda asrata raka'atan yutiru minha biwahidatin. Wa innama istahibba ayusalli ihda asrata raka'atan yutiru minha biwahidatin. Jadi Pak Dul ini saya heran ketika mengomentari atau mengkritisi amaliyah yang tidak sesuai dengan pendapatnya dianggap bid'ah atau dianggap sesat. Apakah tidak sadar kamu Pak Dul, apa yang Anda baca itu ternyata bukan dari golongan Pak Dul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Aslinya saya itu capek ya ngereaction dari golongan orang-orang atau ustadz-ustadz yang sok paling ngikutin sunnah. Saya itu capek aslinya, tapi ya mau gimana lagi, perlu saya sampaikan karena memang sudah tersebar di media. Wa innama istahibba ayusalli ihda asrata raka'atan yutiru minha biwahidatin. Wa innama istahibba ayusalli ihda asrata raka'atan yutiru minha biwahidatin. Jadi mereka ketika menjelaskan masalah persoalan fikih, mereka itu ya memang seringkali mengungkapkan persoalan fikih, tapi fikih itu lentur Pak ya. Saya sering mengungkapkan bahwa persoalan fikih itu lentur. Jika nanti mukhtalafah tak perlu mengklaim paling benar, terkecuali nanti persoalan mujma' alaih. Saya tidak ingin membahas itu, tapi saya ingin membahas bagaimana kocaknya ustadz yang sok ngikutin sunnah. Bacanya di luar bukan di luar akal lagi, tapi di luar rambut. Ulama adalah warisatul anbiya. Dasar Wahabi. Yustahibba. Pak Dul. Ini yustahibba dari mana Pak Dul? Anda itu belajar dari mana yustahibba Pak Dul? An yusolli. Jadi sok paham kitab fikih, sok paham bisa mengertikan atau memahami fikih, ternyata bacanya seperti ini. Ini sudah diketahuan publik ini Pak Dul. Jadi Pak Dul ini saya heran ketika mengomentari atau mengkritisi amaliyah yang tidak sesuai dengan pendapatnya dianggap bid'ah atau dianggap sesat. Apakah tidak sadar kamu Pak Dul, apa yang Anda baca itu ternyata bukan dari golongan Pak Dul. Wa inna ma yustahibba ini ilmu dari mana Pak Dul? Yustahibba ini. Kemudian an yusolli ini dari mana ini? Ajaran dari mana ini? Dari Google ya? Atau dari terjemahan Pak Dul ya? Jadi yang paling sunnah kemudian membid'ahkan amaliyah yang dilakukan orang Islam, khususnya di kalangan aswaja, dianggap sesat. Ini lebih sesat Pak Dul. Ini bid'ah ini yang fakta bid'ah itu yang seperti ini.
Karena para ulama itu sudah memberikan kerangka. Ketika tidak sesuai dengan kerangka, ya ini yang namanya bid'ah ini. Wa innama yustahibba an yusolli rok ihda asyarota atau asyarota rokatan. Ini teori baru. Ini teori baru yang digagas oleh ustadz kalangan yang tidak terjerumus kepada bid'ah. Jadi kalau yang di luar mereka itu terjerumus dalam persoalan bid'ah, mereka itu tidak paham kitab itu, gitu ya. Tapi nyatanya Anda yang tidak paham kitab, Pak. Wa innama yustahibba an yusolliya. Jadi gini Pak yang. Jadi yustahibba ini yustahabu. Yustahabu ini adalah fi'il mudhari ya. Fi'il mudhari yang dalam keadaan mabni majhul ya. Mabni majhul menjadi yustahabu. Fi'il madinya adalah istahabah. Fi'il mudhari mabni maklumnya adalah istahabba yastahibu. Jadi seperti itu Pak ya. Ini kok dibaca ya Pak yustahibba. Yustahibba berarti ini kan jadinya nanti mahal nasab. Fi'il mudhari itu mahal nasabnya ketika ada amil nasab Pak. Ini tak perlu saya jelaskan, ini di pesantren ibtida tingkat MI itu sudah paham persoalan ini. Jadi istahabba yastahibu, istamadda yastamidu. Jadi seperti itu. Berhubung ini mabni majhul menjadi yustahabu, atau istahabba yastahibu menjadi yustahabu, istamadda yastamidu menjadi yustamaddu. Jadi seperti itu Pak ya. Kemudian an yusolliya. An yusolliya an ini Pak termasuk daripada amil nasab yang masuk terhadap fi'il mudhari. Maka bagaimana konsekuensi fi'il mudhari yang ketika dimasuki an atau yang berstatus amil nasab maka dibaca nasab. Dibaca nasabnya bagaimana? Ini bi fathatin dzakiratin. An yusolliya. Kenapa? Karena termasuk fi'il mudhari mu'tal akhir bil ya. Jadi kalau pas pesantren itu tahu Pak. An yusolliya, iyanya itu hidup. Dengan fathatun dzakiratun. Kan ini statusnya dari fi'il mu'tal atau fi'il mudhari mu'tal akhir bil ya. Maka dibaca an yusolliya yustahibba an yusolli ihda asyata rakaatan yutiru minha biwahidatin. Ini bacanya Pak Dul. Jadi Pak Dul sebelum ngegas itu jaga-jaga dulu, jaga jarak. Atau apa istilahnya itu, dipanasi dulu lah. Jadi moro-moro baca kitab langsung digas ya, jadinya seperti ini. Atau tanya-tanya Pak. Tanya-tanya, ya tanya guru lah, bukan tanya Google atau buku terjemahan yang dibaca. Jadi agar tidak menjadi sesuatu yang bersifat aneh di kalangan publik, apalagi ini terpublish di media. Seperti itu Pak ya. Saya ulangi lagi ya, sekedar saran saja Pak Dul ya, agar tidak menjadi agar tidak menjadi pandangan publik itu, oh ternyata seperti ini kapasitasnya. Eman-eman Pak yang sering keluar-keluar bid'ah atau membicarakan bid'ah, tapi kapasitas keilmuan apa yang dibaca ya, saya tidak merasa mempunyai ilmu yang luar biasa, tidak. Tapi kalau persoalan ini kan persoalan anak kecil, seperti kalau di pondok pesantren itu di ibtidaiyah atau di MI kan seperti itu ya. Jadi mereka sudah digagas atau sudah diberikan pelajaran lah, diberikan pelajaran materi bagaimana cara membaca kitab agar tidak tersesat seperti ini. Atau ini bid'ah, ini bid'ah, ini persoalan yang seperti ini bid'ah mungkaroh ini ya. Allah alam bisawab, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.